Bayangin kamu udah galbay 8 bulan, HP tiap hari bunyi, WA isinya ancaman, foto keluarga disebar, kamu cuma bisa diam, takut dan berharap semua ini segera berakhir. Tapi apa jadinya kalau saya bilang semua akan berubah pada tanggal 31 Juli 2025 ini, di mana aturan baru OJK bakal mengubah nasib para nasabah galbay di seluruh Indonesia ini. Apakah ini akhir dari DC lapangan pinjol legal? Apakah ini akhir dari kehancuran pinjam online? Dan apakah benar sih, mulai sekarang nasabah galbay itu bisa merasa tenang? Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, emang ada apa sih di tanggal 31 Juli 2025 ini? Nah, kalau kamu mungkin simak video saya yang ini atau video saya yang ini ya, kamu tahu alasannya. Kenapa di tanggal 31 Juli ini semua akan berubah? Tidak seperti dulu lagi, mulai dari teror DC pinjol legal, desa lapangan pinjol legal, intinya bisa dibilang setelah tanggal 31 Juli 2025 ini ya bisa dibilang semua nasabah akan merasa tenang. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin kamu bertanya-tanya, tapi bukankah ini dari dulu yang ditunggu-tunggu oleh nasabah pinjam online? Mungkin entah dari 2020, 21, 2022, bahkan sampai 2025 dan 2025 ini harapan semua nasabah pinjam online itu menjadi kenyataan. Di mana pihak OJK sekarang lebih condong ke nasabah pinjam online atau bisa dibilang mendukung nasabah pinjam online. Nah, kamu pasti tidak percaya dengan yang pertama ini. Yang pertama, setelah 31 Juli 2025 ini OJK akan melarang pihak pinjol legal atau DC lapangan datang ke rumah nasabah. Itu untuk yang pertama. Nah, kenapa alasannya kok OJK melarang DC pinjol legal atau DC lapangan pinjol legal menagih nasabah secara langsung? Yang pertama, karena banyak melanggar aturan dari pihak OJK. Ini belum ditentukan, tapi ini sudah pasti akan dilakukan. Ya, tentu saja seperti aturan 31 Juli ini, di mana pihak OJK menerapkan untuk semua pinjam online wajib lapor SLIK OJK. Maksudnya wajib lapor SLIK OJK bagaimana? Nah, untuk hal seperti ini sudah saya jelaskan di video ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Kenapa? Karena untuk menjelaskannya itu panjang sekali ya. Jadi kamu bisa tonton linknya di deskripsi video ini. Nah, jadi itu untuk alasan yang pertama. Kenapa kehancuran pinjam online itu dimulai pada tanggal 31 Juli ini? Yang pertama, DC lapangan dilarang. Pihak pinjol legal hanya boleh menggunakan penagihan digital saja. Maksudnya seperti penagihan lewat WA, lewat telepon, ataupun lewat email. Nah, hanya seperti itu saja. Tidak boleh menggunakan DC lapangan lagi. Tapi apakah itu akan terjadi? Jelas bakal terjadi setelah tanggal 31 Juli 2025 ini. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, kenapa saya bilang tanggal 31 Juli ini merupakan tanggal kehancuran bagi pinjam online? Yang kedua, mereka itu wajib lapor ke SLIK OJK. Jadi seperti ini, misalnya kamu galbay nih di salah satu pinjam online. Nah, kamu galbay baru 5 hari. Nah, itu wajib langsung dilaporkan. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya nama kamu bisa langsung masuk SLIK OJK. Lah, terus apa ruginya buat pinjam online? Lah, ruginya mereka tidak bisa meneror kalian lagi. Maksudnya tidak bisa spam SMS, spam WA, karena tadi nama kalian sudah dimasukkan ke SLIK OJK. Ya, mau tidak mau mereka harus melepas nasabah tersebut yang galbay atau bay di pinjol legal tadi. Jadi itulah kerugian pinjam online setelah tanggal 31 Juli 2025 ini. Itu dua alasannya. Dan untuk alasan yang lainnya, kenapa saya bilang setelah tanggal 31 Juli 2025 ini banyak nasabah galbay yang merasa tenang. Karena yang pertama, tidak ada DC lapangan. Yang kedua, pihak pinjol legal kalau kamu galbay ini, misalnya kamu galbay baru 5 hari atau 4 hari, nah nama kamu sudah masuk SLIK OJK, lalu apa kamu akan diteror? Ya, jelas tidak akan diteror, karena tadi nama kamu sudah masuk SLIK OJK ataupun by checking. Tapi seperti yang kamu ketahui, tidak seperti itu ya. Pihak pinjol tidak seperti itu. Meskipun misalnya nama kamu itu dimasukkan ke SLIK OJK, ya kamu diteror, tetap aja diteror. Makanya dari itu kamu harus segera mempersiapkan diri kamu. Meskipun pihak pinjol legal atau pihak OJK sekarang itu berpihak ke nasabah yang galbay atau bay di pinjol legal. Nah, apa sih yang harus kamu lakukan jika nantinya pihak pinjol legal itu tidak melakukan apa yang disarankan oleh pihak OJK? Karena seperti yang kamu ketahui, hampir semua pinjam online atau hampir semua pinjol legal itu banyak melanggar aturan dari pihak OJK ini.
Yang harus kamu lakukan yang pertama yaitu jelas kamu harus menghapus aplikasinya. Ini sangat penting sekali buat kedepannya ya. Seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Intinya di video ini saya akan jelaskan singkat aja. Kamu harus hapus aplikasinya. Yang kedua, kamu jangan baca pesan. Yang ketiga, kamu ganti kartu HP, ganti WA, kamu ganti email. Nah, kamu lakukan saja 3 hal tersebut. Ini buat jaga-jaga kalau DC pinjol legal masih melanggar aturan dari pihak OJK. Maksudnya, nama kamu sudah masuk ke OJK, tapi mereka masih meneror saja. Kan itu sudah jelas melanggar aturan dari pihak OJK. Jadi itulah alasan-alasannya. Kenapa saya bilang di tanggal 31 Juli 2025 ini ya merupakan hari di mana kehancuran pinjaman online atau pihak pinjol. Tapi tidak semudah itu. Ya, kita berdoa aja. Mudah-mudahan kedepannya OJK bisa mempertimbangkan lagi yang lebih baik lagi ya. Maksudnya bisa membuat aturan yang baru lagi. Yaitu yang pertama misalnya bisa bertindak dengan tegas seperti misalnya kalau dari si pinjol legal meneror itu langsung ditindak. Tapi kan faktanya belum seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya supaya bisa memberikan aturan yang lebih menguntungkan lagi ke nasabah pinjaman online. Apalagi di masalah bunga pinjaman. Emang sih pihak OJK sudah memperkecil bunga pinjaman, tapi faktanya kan hampir semua pinjaman online atau hampir semua pinjol legal itu tidak menuruti aturan bunga pihak OJK. Dan apakah pihak OJK bertindak? Ya, kamu tahu sendiri, saya tidak perlu jelaskan. Nah, jadi itulah alasannya kenapa saya bilang mulai tanggal 31 Juli ini merupakan tanggal kehancuran bagi pinjaman online dan merupakan ketenangan bagi nasabah Galbay pinjol legal. Tapi perlu dicatat ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kadang kamu tidak punya uang, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis, ya mau bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua nasabah pinjaman online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.